Segala puji, hormat, dan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Terlepas dari situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami, termasuk pagi ini kami boleh menikmati berkat syukur yang daripada Tuhan dalam bentuk hujan yang membuat suasana menjadi segar. Meskipun ada banyak dampak di balik itu semua, namun kami tetap mengucap syukur untuk apapun yang sudah terjadi. Karena apapun itu kami percaya Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagi kami semua. Setidak-tidaknya walau apapun yang terjadi, ibadah bagi Tuhan pada hari ini tetap dapat dijalankan. Dengan kekurangan dan segala keterbatasan kami tetap rindu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Termasuk di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami tidak mengurangi ketertarikan kami untuk belajar firman Tuhan dan tidak mengurangi berkat yang hendak Tuhan berikan bagi kami semua. Pakai bibir, lidah, hati, dan pikiran hamba-Mu ini untuk dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan atau menyimak melalui live streaming atau rekaman video khotbah. Kami percaya berkat Tuhan melimpah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami beberapa menit ke depan untuk kami menikmati sabda firman Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi. Setidak-tidaknya pagi ini ada pesan masuk ke saya, ada 3, di mana semuanya izin dan minta didoakan karena flu, karena meriang. Bukan sesuatu yang asing sebenarnya flu ini, terlebih di situasi cuaca yang akhir-akhir ini hujan. Namun mengingat apa istilahnya sekarang itu nama virusnya Omikron sedang meningkat dan juga gejalanya yang kurang lebih mirip plek-jiblek dengan flu. Tentu ini menjadi perhatian khusus. Walaupun saya percaya bahwa tidak semua flu itu Omikron, tetapi kita patut waspada. Gitu. Pak Bahtiar, terus kemudian Bu Mei tadi pagi juga menghubungi saya. Siapa menang di sini ya? Lali aku. Ada tadi satu siapa ya? Oh Yola. Vera menggantikan temannya yang sedang isolasi mandiri malah. Jadi dia harusnya libur. Tapi pagi ini harus masuk karena ada temannya yang positif dan harus isoman. Tetap doakan situasi, kondisi, dan juga khususnya jemaat semuanya. Tapi tidak mengurangi berkat kita ya. Sengaja tak pepet nih, selain supaya biar kelihatan banyak, juga ben rada anget. Karena udan-udan adem-adem. Sehangat kasih yang akan kita bahas pada pagi hari ini.
Sekali lagi mengingatkan tema bulan ini yaitu adalah hidup oleh kasih, karena kasih, dan untuk kasih. Dan pagi ini kita akan belajar ada hal penting yang perlu kita ingat dari kasih. Ada hal yang tidak boleh kita lupakan ketika kita menerapkan kasih di dalam kehidupan kita. Karena kasih rupanya tidak boleh sembarangan dan tidak untuk sembarangan. Kasih yang tanpa tindakan itu sama dengan omong kosong. Yang artinya tahun lalu kalau tidak salah di tema kasih juga saya sampaikan bahwa setiap kasih itu harus diwujud nyatakan. Walaupun setiap orang memiliki berbagai macam caranya masing-masing untuk mewujud nyatakan kasih itu. Jadi jelas bahwa kasih tanpa tindakan, tanpa praktek itu omong kosong. Tetapi tindakan sekalipun jika tidak didasari dengan alasan yang benar tentang kasih, maka tidak ada bedanya, sama buruknya. Perbuatan yang mengatasnamakan kasih itu kalau tidak didasari dengan alasan yang benar, sama buruknya dengan orang yang tidak memiliki kasih. Karena kasih itu lebih dari sekedar tindakan. Kasih itu lebih dari sekedar keinginan setiap manusia untuk berbuat baik. Nah, apa dasar yang benar itu? Apa alasan yang benar itu? Apa yang perlu kita ingat? Yang tidak boleh kita lupakan dari kasih itu sendiri. Mari kita akan buka dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun tindakan-tindakan yang sudah kita perbuat itu seolah-olah menunjukkan bahwa itu adalah bagian dari kasih, tetapi hidup kita sendiri tidak punya kasih, maka semua tindakan itu sia-sia. Sebesar dan seberat apapun perjuangan kita untuk orang-orang yang kita kasihi, dan bahkan untuk gereja, dan bahkan untuk Tuhan, tetapi ketika semua itu tidak didasari dengan kasih yang benar, maka semuanya sia-sia. Nah, apa yang perlu kita ingat dari kasih itu sendiri? Yang pertama yang menjadi dasar bahwa kasih itu berasal dari Allah. Mari kita buka dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayo coba. 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-7. Surat Yohanes yang pertama pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Sebab siapa yang hidup dalam kasih, ia pun berasal dari Allah. Nah, pertanyaan saya, dari mana kita berasal? Apakah kita ini berasal dari Allah? Jika kita meyakini bahwa kita ini berasal dari Allah, maka sudah seharusnya hidup kita pun penuh dengan kasih. Karena apa? Allah itu adalah kasih. Milik siapakah hidup kita? Milik siapakah diri kita? Apakah milik Allah
apakah milik diri kita sendiri yang hidup dengan semau-maunya kita sendiri? Kalau Anda merasa bahwa Anda adalah milik Allah, maka sudah seharusnya setiap kita hidup penuh dengan mengapa? Karena sekali lagi Allah adalah kasih. Dan kasih itu berasal dari Allah. Kalau Anda membuka 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16, bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi ketika kita mengaku hidup percaya penuh kepada Tuhan dan mengaku kita sebagai anak Allah dan berasal dari Allah dan hidup ini milik Allah, maka sudah seharusnya mempraktekkan, menerapkan hidup penuh dengan kasih yang benar. Bukan sekedar berbuat baik. Karena semua yang berasal dari Allah harus memiliki kasih. Kasih yang tulus, yang tidak pura-pura. Karena Allah pun tidak pernah pura-pura. Tuhan tidak pernah memiliki maksud yang terselubung ketika mengasihi umatnya. Ketika Allah memutuskan untuk berinkarnasi di dalam Yesus Kristus dan mati di atas kayu salib, itu bukan pura-pura, tok-tok mane, etok-etok bukan. Tapi itu kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang tulus. Semata-mata karena memang Tuhan mengasihi manusia. Bukan pula Tuhan yang menipu. Karena kan banyak berkembang teori begitu ya. Mereka yang berusaha mengotak-atik gatuk dan berusaha menjatuhkan ketuhanan Yesus Kristus. Ada ilmu-ilmu yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tapi muridnya yang mengkhianati atau yang kita kenal sebagai namanya Yudas Iskariot, diganti oleh Yudas Iskariot, atau entah siapalah murid yang mereka sebutkan itu. Wajahnya diserupakan dengan Yesus, supaya orang-orang yang menyalibkan itu berpikir bahwa itu Yesus. Lalu Yesusnya kemana? Dibawa oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Ora sido disalib. Pertanyaan saya begini, Allah bisa berbuat dosa enggak? Bisa berbuat dosa enggak? Bisa. Ngapusi kuwi dosa apa ora? Mengelabui manusia itu dosa apa enggak? Kalau Tuhan bisa berbuat dosa, dia mau enggak kira-kira berbuat dosa? Kalau dia mau berbuat dosa, dia bukan Allah. Walaupun dia bisa dengan segala kemahakuasaannya. Pertanyaan saya kedua tadi, kira-kira lek mengelabui orang lain itu namanya nipu dosa apa enggak? Kalau Tuhan melakukan pengelabuan itu dengan alasan menyelamatkan Yesus dan membuat orang lain tersalib dengan menyerupakan wajahnya seperti Yesus, penipuan atau bukan? Penipuan atau bukan? Itu kalau zaman sekarang bisa dikenakan pasal itu, penipuan publik itu. Pembohongan publik itu. Karena yang ditipu banyak. Nah, kira-kira mungkin nggak Tuhan melakukan itu? Logikanya sesimpel itu. Artinya apa? Tuhan tidak mau pura-pura, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kalau mau kasih ya kasih. Tidak tanggung-tanggung, karena kasih Tuhan itu tidak pura-pura. Maka barang siapa yang berasal dari Tuhan, termasuk Anda dan saya, ketika memiliki kasih, memberikan kasih kepada siapapun, kepada gereja, kepada Tuhan, kepada sesama, janganlah pura-pura. Tuluslah di dalam memberi kasih. Kasih Tuhan itu tidak memerlukan alasan di dalam mengasihi umatnya. Kasih Tuhan itu tidak pilih-pilih. Lagi-lagi contohnya ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib,
Bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang Ibrani, bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk semua umat manusia. Walaupun pada akhirnya hanya akan efektif, hanya akan berfungsi dengan baik bagi siapa saja yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Tuhan pilih-pilih, Pak Dul. Tuhan tidak pilih-pilih. Gampangannya gini, saya punya roti nih. Saya punya roti ini untuk semuanya boleh ambil. Mbok dom-dom terserah, kabeh boleh ambil. Tetapi yang bisa menikmati hanya orang yang mau datang dan mengambil. Betul tidak? Pak Repto entah dengan berbagai macam alasan gak mau ikut ambil. Terus kemudian di luar ngomong, Pak Julius gak adil. Gak adil saya di mana? Saya sudah bilang, yang mau silahkan. Tapi sing iso ngrasakne mung mereka yang mau datang untuk ambil. Saya bukan tidak adil dong. Saya bukan pilih-pilih dong. Semuanya boleh. Tapi Anda yang tidak mau ambil. Makanya gak bisa ngerasakne roti itu. Sama keselamatan pun, kasih Tuhan pun juga sama. Tuhan tidak pilih-pilih di dalam mengasihi orang lain atau manusia atau ciptaannya. Tetapi semua itu hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mau datang dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sumbernya kasih kok Tuhan pilih-pilih. Kasihnya turah-turah. Untuk dibagikan untuk seluruh umat manusia nggak akan habis kasihnya. Maka harusnya lah kita juga demikian. Ketika mengasihi, ingat kita berasal dari mana. Kalau Anda merasa bahwa Anda berasal dari Allah, ingat kasih itu sumbernya dari Allah. Maka kita pun juga harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Mengasihi dengan tulus, dengan tidak pura-pura, apalagi dengan berbagai macam alasan. Tidak perlu. Yang kedua, yang perlu diingat dari kasih, bahwa kasih itu adalah alasan dasar yang menggerakkan seluruh perbuatan, seluruh tindakan, seluruh keputusan kita. Bahkan Yohanes 3 ayat 16 pun mencatat. Apa ayo? Yohanes 3:16 mencatat apa? Mesti hafal. Karena begitu, kasih apa? Maka apa? Apa dasar Tuhan menyelamatkan manusia? Menurut Yohanes 3 ayat 16. Apa? Dasarnya apa? Mengaruniakan anak yang tunggal kan berkorban. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak biasa melainkan beroleh hidup kekal. Apa dasarnya? Kasih. Ia lakukan semua itu karena kasih. Pun sama dengan kita. Apapun yang menjadi tindakan, perbuatan, perkataan, keputusan kita harus berdasar dengan kasih. Sebagaimana Allah yang menjelma menjadi manusia di dalam Kristus Yesus karena dasar kasih. Maka apapun yang kita lakukan juga harus karena kasih. Maksudnya bagaimana toh? Coba cek kembali 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Lanjutannya tadi. Tentang sifat-sifat kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak marah
dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Intinya selain itu semua ya, dari sabar, terus apa tadi? Murah hati, tidak cemburu, tidak merugikan orang lain, tidak bersuka cita atas ketidakadilan. Kasih itu tidak merugikan. Artinya Tuhan tidak membenarkan kasih dengan alasan apapun ketika hal itu dilakukan untuk merugikan orang lain. Loh, ada toh Pak, kasih atau perbuatan baik yang tidak dilakukan dengan kasih yang sungguh-sungguh? Loh, akeh. Perbuatan baik yang tidak dilakukan atas dasar sifat-sifat kasih tadi banyak. Perbuatan baik dengan tujuan memanfaatkan orang lain, manusia lain, banyak. Perbuatan baik yang didasarkan untuk memuaskan keinginannya sendiri, banyak. Contoh, maaf ini contoh. Saya tidak menyebutkan nama orangnya atau apapun itu bentuknya. Cuma saya bilang oknum. Oknum apa? Oknum politisi. Saya nggak nyebut partai, saya nggak nyebut orang, tapi oknum politisi. Coba lihat waktu ini kampanye, coba lihat waktu ini coblosan, apapun itu coblosan partai, presiden, apa mana? Yes, pokoknya segala macam pejabat. Wow, bantuan di mana-mana dengan harapan apa? Coblos nomor saya. Loh, tapi itu kan tulus Pak, itu beneran Pak, itu mau membantu rakyat. Banyak kejadian ketika tidak dipilih ditarik. Ini fakta. Artinya perbuatan baik mereka itu tidak didasarkan kepada kasih, tapi ada maunya. Kalau jenengan suka nonton YouTube, itu sekarang, zaman sekarang itu lagi ngetren, istilahnya ngetrennya itu konten kreator atau pembuat konten, yang membuat konten, yang membuat video bagi-bagi neng direkam. Tujuannya buat ditonton banyak orang karena dia pun juga mendapatkan penghasilan dari itu. Perbuatan baik yang tidak didasari oleh kasih. Dan masih banyak lagi orang-orang yang berbuat kasih supaya mendapat imbal balik atau terpuaskan keinginannya, terpuaskan hasratnya, terpuaskan apa yang dia mau. Loh, perbuatannya baik, memberi, tapi tidak dengan dasar kasih. Kudu enek imbal balik. Dan itu yang tidak Tuhan sukai. Dan itu bukan kasih. Maka setiap kita harus bisa membedakan mana kebaikan yang didasari dengan kasih, mana yang bukan. Urusan orang lain biarlah itu urusan orang lain. Setidak-tidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kita melakukan perbuatan baik, dasarilah dengan kasih. Atau melakukan apapun itu. Bangun tidur pun juga harus didasari dengan kasih. Loh Pak kok sampai bangun tidur didasari dengan kasih toh Pak? Loh iya, kalau tidak didasari dengan kasih, siapa yang tadi pagi bangun subuh-subuh? Khususnya ibu-ibu. Subuh-subuh jenengan bangun ngapain? Tak tanya. Mancing perkara. Apa? Ana sing liwet. Ana sing masak, apa meneh? Asah-asah. Coba kalau itu tidak didasari dengan kasih. Piring dibanting kok kuwi. Gawean meneh. Masak ya syukur jegur enek terong, jegure terong enek suket, jegure suket. Tidak didasari kasih kok. Mesti kok aku meneh isuk-isuk tangi. Paripto ngopo tangi isuk? Ngurusi banyu, jalan-jalan. Tengah wengi tangi ngurusi banyu.
Nah, ora perlu subuh. Lah didasari kasih ndak iso aku ya. Muring-muring kok tangi turu kok. Aku meneh kaya rene wong liya ngurusi banyu. Lho bener kan? Tapi nesu ndak? Nah, karena bangun tidur pun dia dasari dengan kasih. Karena aku kasih, aku memiliki kasih, aku mau bangun tidur untuk mendapatkan air supaya semua seisi rumahku kebagian air. Hah? Kebutuhan airku, rumah tanggaku, keluargaku tercukupi. Dasarnya kasih. Ya Pak Iko budal subuh balik bengi. Lera didasari kasih. Ya walaupun kadang kesel. Ojone menungso ana batesane. Ini kalau tidak didasari kasih, kasih kepada anak, kasih kepada istri. Mana mau dia kerja seperti itu? Gengsi ya Pak. Loh apa ono? Banyak. Orang yang memperdulikan gengsinya daripada kasihnya kepada anak-anak, istri maupun suaminya. Gitu loh ya. Jadi dasarkanlah segala sesuatu dengan kasih. Kita harus bisa membedakan mana perbuatan-perbuatan yang didasari dengan kasih, mana yang bukan. Mana kebaikan yang datangnya dari Tuhan, mana yang bukan. Atau jangan-jangan itu sekedar bisikan kita sendiri. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Supaya apa? Supaya dipuji orang. Nanti didumi celengan. Nah, ujian bagi panjenengan pribadi. Nompone dan ngisine dasarnya kasih pondak. Kalau dasarnya kasih pasti akan memberikan yang terbaik. Bukan masalah banyak atau tidaknya nominal. Tetapi gerundel atau ora itu sudah bisa ditandai. Banyak oleh gerundel podoe. Ya tetap tak tompo wong untuk kita semua juga. Tetapi jenengan kan ora oleh berkate. Jadi apa betul? Ketika tidak didasari dengan kasih. Kalau saya niten ini gampang, misalkan entah di jalan entah di mana. Saya tipe orang yang tidak sembarangan ngasih apakah itu pengamen, pengemis, apa tukang koran. Saya tidak sembarangan. Karena saya tak banyak tahu background mereka. Bukan semua ya, tapi ada beberapa, karena saya dengar informasi juga. Di sekitaran Tugu Muda itu anak-anak sing sok mau ngene-ngene tok, kadang totok-totok minta gini. Tugu Muda banyak itu. Informasinya itu anak-anak sekitaran berkuta yang memang sama orang tuanya tidak disekolahkan tapi dipergunakan untuk cari uang dari pagi sampai siang, bahkan ada yang siang sampai malam. Saya tidak mau ngasih orang-orang seperti itu. Loh gak duwe kasih Pak, bukan gak duwe kasih, tapi gak kayak gitu caranya. Karena bagi saya ada orang yang jauh lebih membutuhkan. Dan beberapa kali hati itu rasanya itu aku tuh ngasih ini. Ada di beberapa titik yang boleh tanya istri saya. Pengennya ngasih jebule lampunya masih hijau, nggak bisa kasih. Aku pengen ngasih orang itu, ada orang-orang pakai badut gitu. Walaupun saya tahu ada beberapa banyak modus dari badut, tahu badut tak? Ngamen badut itu. Tapi nggak tahu kenapa lah aku lewat kene, aku pengen ngasih orang ini ya. Dan saya percaya itu dari Tuhan. Kenapa? Ketika kita didorong, ada satu dorongan yang bahkan kita nggak tahu kenapa. Itu bagi saya ya. Itu penilaian saya pribadi. Tidak tahu, jadi punya pengalamannya sendiri. Ketika kita didorong oleh satu keinginan untuk memberi tanpa tahu alasannya kenapa saya harus memberi orang itu, saya percaya ini dari Tuhan. Pernah saya cerita itu, orang jualan gambar itu di sekitaran Siliwangi itu, kiri jalan kalau dari arah sana, kalau dari arah sini berarti kanan jalan, sederetan ada. Saya sudah sampai ada, balik saya. Dari tukar mimbar apa dari mana ya, Mah?
Urung tak buka, urung tak gawe apa-apa, tak jukuk sok amplopnya tak kasihkan orang semua. Saya cuma ambil gambar 4 atau 5. Bar aku pulang aku tak, lah aku mau nopo ya ngasih semua ya. Di situ saya percaya ini Tuhan yang mau. Dan masih banyak kejadian-kejadian. Jadi kita harus bisa membedakan ketika hati kita didorong dan bahkan tidak tahu alasannya. Kalau tahu alasannya justru aku sanksi. Aku mau ngasih Pak Ripto karena wingi Pak Ripto ngasih aku kok. Itu alasan. Dan di situ saya sanksi. Apakah ini benar dari Tuhan atau sekedar ucapan terima kasih saya sama Pak Ripto? Loh, apakah salah Pak mengucap terima kasih? Tidak salah. Tidak salah. Tetapi ada yang lebih benar. Ketika semua itu didasarkan oleh kasih. Bukan sekedar ucapan terima kasih, bukan sekedar balas budi. Oke? Yang terakhir, yang ketiga. Yang perlu kita ingat dari kasih, bahwa kasih itu terjadi karena pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Allah. Kasih itu bisa terjadi, kasih itu bisa ada ketika kita mengenal Allah secara pribadi. Maka artinya ketika seseorang tidak mengenal Allah atau tidak mau mengenal Allah, maka mustahil ketika dia berkata, saya punya kasih kok. Kok saya nggak percaya ya? Mengapa? Allah sumber kasih. Sedangkan kita nggak dekat sama sumbernya. Mungkin nggak kita dapat sumber itu. Lek saya melogika kok nggak mungkin. Yang kecipratan mesti orang-orang yang ada di sekitaran sumber. Lupa, tapi banyak kok Pak orang-orang yang nggak mengenal Yesus, bahkan orang-orang yang Kristen tapi nggak pernah ke gereja, mereka baik kok Pak. Coba dilihat lagi. Bener baik enggak? Baiknya dasarnya bener kasih enggak? Jangan-jangan mau baik di depanmu. Mau baik di depan kita. Disapa, "Je monggo." Bar ki ngasani. Tidak. Ngerasani. Yang penting kan saya nggak tahu Pak. Ya memang kita nggak tahu. Memang itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi ini bukti bahwa orang yang mengenal Allah pasti akan memiliki kasih. Dan orang yang tidak mengenal Allah secara dalam dan pribadi, dia tidak memiliki kasih. Yang ngerasani itu kan bukti dia nggak punya kasih. Toh. Kepentingannya apa dia ngerasani orang? Mau baik pura-pura di depan. Ketika ditegur, diingatkan, disapa, nggih guyu mesem. Tapi di belakang menjelek-jelekan, dia tidak mengenal Allah. Sebab itu dia tidak punya kasih. Atau bahkan lebih parah lagi mungkin menjatuhkan orang lain. Atau mungkin yang kedua, mungkin mereka berbuat baik. Karena apa? Ben entuk pahala. Kan ada yang seperti itu. Karena mereka yakin dengan banyaknya pahala saya bisa masuk surga. Itu pamrih Pak. Perbuatan baik itu berarti pamrih. Ya mungkin pada kayak politikus tadi, oknum tadi. Pamrih Pak. Ya kan? Berarti itu bukan kasih dan orang itu tidak mengenal Allah secara pribadi. Ya? Jadi yang ketiga, kasih itu tercipta ketika seseorang mengenal Allah secara dalam dan pribadi. Dan sudah pasti ketika orang tidak mengenal Allah secara dalam dan pribadi, dia tidak akan punya kasih yang sesungguhnya. Karena dasar yang ia lakukan bukan dengan dasar kasih yang benar. Ya mungkin berbuat baik, tetapi tidak didasari dengan kasih yang benar. Mungkin pamrih, mungkin hanya baik di depan saja, dan atau mungkin banyak alasan-alasan lain yang membuat dia harus berbuat baik. Ya misalnya itu tadi, terima kasih, balas budi, dan atau sebagainya. Kita tidak pernah tahu alasan mereka. Tetapi setidaknya mari kita mulai dari diri kita sendiri. Milikilah kasih yang benar yang dari Tuhan.
Sebagaimana Tuhan adalah sumber kasih, sebagaimana Tuhan adalah kasih itu sendiri, dan kita yang berasal daripadanya, marilah kita memiliki kasih yang berasal dari Tuhan. Alami pengenalan secara pribadi, lebih mendalam lagi kepada Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan kasih. Orang rasani orang jelek-jelekin orang nesu karo orang mutung karo orang nuduh dengan orang memfitnah orang menjatuhkan orang lain, walaupun mungkin di depan orang itu dia baik. Dengan mengenal Allah sungguh-sungguh, kita akan memiliki kasih yang sesungguh-sungguhnya. Bila ini menjadi berkat bagi kita, dan kita akan tunduk kepala berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat dan pengingat bagi setiap kami, bahwa sebagaimana Tuhan yang adalah kasih, dan sebagaimana kasih itu berasal daripada Engkau, hidup kami ini pun yang adalah milik-Mu, hidup kami yang berasal dari Engkau, biarlah juga senantiasa penuh dengan kasih. Kami percaya sesulit apapun, karena memang tidak mudah, mengingat keterbatasan dan ketidakmampuan kami sebagai manusia biasa. Namun kami punya Tuhan, punya Allah yang memampukan kami untuk menerapkan kasih, untuk hidup penuh dengan kasih, tanpa pura-pura, tanpa harus ada alasan yang menyertainya. Kami mau mengasihi siapa saja dan apa saja yang ada di sekitar kami, terlebih mengasihi Tuhan dan mengasihi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan firman ini dalam tangan kuasa-Mu. Amin.